Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini saya berada di Kampung Ujung di Karangasem. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan suatu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 6 ayat 3 sampai 5. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyinya sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini yaitu berbicara bagaimana bangsa Israel memasuki tanah perjanjian dan mereka harus lewati kota Yeriko itu. Ketika kita dengar bahwa bangsa Israel itu akan memasuki kota itu, kota Yeriko ini takut untuk menghadapi bangsa Israel, sehingga mereka menutup kota mereka dengan menutup kota pintu gerbang. Dari sini kenapa kota Yeriko sampai menutup gerbangnya sehingga tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari kota itu. Jadi di sini ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan bangsa Israel berhasil menyeberangi Laut Tebrau dan juga mengalahkan kota-kota di sekitarnya, bangsa-bangsa di sekitarnya, bahkan melewati sungai Yordan, dan berita itu tersiar dan sampai kepada Yeriko itu. Nah, ketika mendengar kota itu, Yeriko tidak mau menghadapi bangsa Israel, tapi dia memilih untuk menutup pintu gerbangnya karena dia punya keyakinan bahwa ketika dia menutup pintu gerbangnya, maka bangsa Israel tidak bisa masuk lagi untuk mengalahkan mereka karena mereka punya kekuatan tembok yang begitu tebal, sehingga mereka punya keyakinan bahwa bangsa Israel tidak akan mengalahkan mereka. Nah, dari sini kita belajar dari firman Tuhan. Yang pertama adalah kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau kita belajar dari Yosua, kalau dia mengandalkan kekuatan pada saat dia mengirim pengintai itu, pasti dia punya rancangan. Tetapi ketika dia mendengarkan suara Tuhan, pesan dari Tuhan, dia setia untuk melakukannya. Yang pertama adalah kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Terus yang kedua, kita harus mengikuti perintah Tuhan. Yosua setia melakukan itu, walaupun secara logika, secara manusia tidak masuk akal perintah Tuhan itu. Tetapi karena ketika dia setia melakukan, maka mujizat itu terjadi. Bahkan tembok itu bisa hancur, bisa roboh. Karena ketika dia melakukan itu, dia setia melakukan itu, dia mengelilingi kota itu selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7 tembok itu roboh dan bangsa Israel berhasil mengalahkan bangsa Israel, Yeriko. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar apa yang kita belajar dari firman ini? Ketika firman pesan Tuhan itu datang kepada kita dan menyuruh kita untuk melakukan, kita taat dan setia, pasti kita akan mendapatkan suatu kemenangan. Terus yang kedua, pesannya yang kita dapat dari firman Tuhan ini, ketika kita setia melakukan, kita akan melihat bahwa apapun sebesar apapun masalah yang kita hadapi, pasti Tuhan akan buka pintu-pintu yang sulit terbuka bagi kita. Bahkan juga Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita untuk melewati setiap persoalan yang kita hadapi. Jadi pesan firman Tuhan hari ini, mari kita tetap mengandalkan kekuatan Tuhan, karena hanya kekuatan Tuhanlah yang mampu memberikan kita kemenangan.
untuk mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi. Demikian firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.